Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Insyaallah kali ini kita akan menyampaikan tentang adab-adab safar. Adab-adab safar. Dikatakan safar itu kalau bepergiannya jauh, ya. Kalau hanya pergi ke rumah teman, masih seperti kita ini di Jogja, kemudian ke Sleman atau masih dekat-dekat sini, belum safar namanya. Yang dikatakan safar adalah bepergian yang sudah jauh. Sebagian ulama memberikan batasan 81 km. Sebagian yang lain mengembalikan kepada uruf, kebiasaan orang mengatakan ini sudah perjalanan jauh, ya, sudah berarti perjalanan jauh disebutkan safar, tanpa harus dibatasi dengan jarak berapa kilometernya. Yang penting sudah terasa ini sangat jauh, ya udah jauh, ya berarti adalah safar. Tapi sebagian ulama membatasi dengan sekitar 81 km. Yang jelas perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh itu bisa karena kita silaturahim, atau mungkin piknik, atau mungkin lebih jauh lagi adalah umroh, safar umroh, itu lebih jauh lagi. Atau kalau kita ke Jakarta atau saya ke Kudus misalkan, jaraknya 180 km dari sini, dari Jogja itu semua safar. Jadi safar itu supaya mendapatkan pahala yang melimpah, ya. Safar itu bisa menjadi ladang pahala, ya. Kalau kita melakukan adab-adab safar, sehingga capek kita ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di catatan amal kita adalah amal ibadah. Kalau kita melakukan safar ini dengan menetapi adab-adabnya. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab besar tersendiri disebut dengan Kitabu Adabis Safari. Ya, kita baca insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi'ulumihi. Kitabu Adabis Safari. Kitab adab dalam bepergian. Kitab menerangkan tentang adab-adab safar, adab-adab safar. Sunnahnya safar itu kalau bisa memilih hari, maka hari terbaik adalah hari Kamis. Jadi kalau kita bisa memilih, pilih hari Kamis. Kalau bisa memilih, tapi kalau nggak bisa memilih, ya sudah. Contoh misalkan kita umroh, ya, di jadwal travel kita nggak bisa milih hari. Jadi kalau kita bisa milih hari, alangkah baiknya kita milih hari Kamis. Babu istihbabil khuruj yaumal khamis. Bab tentang istihbab sunnahnya al-khuruji keluar yaumal khamisi, keluar safar pada hari Kamis, disunahkan. Karena memang Nabi SAW sering melakukan safarnya itu pada hari Kamis. Artinya kita ngikuti sunnah Nabi. Ngikut sunnah Nabi kita dapat pahala, ya. Wastihbabihi awalan nahar. Hari Kamisnya ini disunahkannya adalah awalan nahar. Awalan nahar, awal dari siang. Awal dari siang berarti apa? Fajar, ya. Bukan sore hari Kamis, tapi awalun nahar, ya. Bisa awal nahar itu setelah terbitnya matahari itu sudah awalun nahar, atau hari Kamis pas fajar itu sudah bagus itu. Habis salat subuh misalkan.
Tapi yang disebut dengan awalan nahar adalah ya hari itu adalah setelah terbitnya subuh itu disebut dengan awalan nahar. Jadi kalau namanya nahar siang itu adalah terbitnya subuh sampai tenggelamnya matahari. Kalau malam adalah tenggelamnya matahari sampai hatta matla'il fajr, sehingga keluarnya matahari. Maka disebut dengan awalun nahar di sini maksudnya bisa setelah subuh, setelah salat subuh langsung berangkat. Nah, ini bagus. Ya, safar misalkan kita nanti pesantren ada safar, ada piknik misalnya kemana, misalkan yang agak jauh misalnya. Tapi kalau enggak ya misalkan antum sendiri pulang yang rumahnya jauh, nah itu kalau bisa hari Kamis awalun nahar itu yang lebih baik. Kecuali kena terikat dengan aturan-aturan di sini, misalkan enggak boleh gitu ya ikuti aturan. Jadi kalau bisa ya itu lebih baik. Kalau enggak ya ikuti aturan. Ya, hadis pertama tentang adab safar atau hadis yang nomor 956 kalau dari awal bab. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, muttafaqun alaih. Diceritakan dari Ka'ab, berasal dari sahabat Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu termasuk tiga orang yang tidak jadi berangkat perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah, kemudian Hilal. Ya, ada 3 orang itu yang Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu, terhadap 3 orang yang tidak jadi berangkat ikut perang Tabuk. Allah terima tobatnya setelah mereka bertobat dengan betul-betul bertobat. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu laqad taballahu 'alal muhajirin wal mu'minin. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrati. Sungguh Allah telah menerima taubat. Wa 'alal laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Kemudian wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan juga 3 orang diterima taubatnya. Nah, dia cerita Ka'ab bin Malik ini. Pada hari Tabuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat peperangan, berangkat menuju Tabuk untuk perang dengan kaum Romawi Romawi, pasukan Romawi ke Tabuk, perang Tabuk yang nanti akan dikenal dengan perang Tabuk. Itu hari apa? Hari Kamis. Kharaja fi ghazwati Tabuka yaumal khamis. Hari Kamis. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Dan wa kana yuhibbu, dan biasanya beliau adalah yuhibbu, suka, ay yakhruja yaumal khamis, keluar pada hari Kamis. Berarti Nabi itu memang suka kalau keluarnya hari Kamis. Hari Kamis. Kalau bisa memilih maka hari Kamis itulah yang paling baik, karena itu adalah pilihan Rasulullah. Hari pilihan Rasulullah untuk safar. Akan tidak selain hari Kamis kalau ada hal-hal yang menghalanginya. Ya. Sebenarnya kalau peperangan seperti itu kalau udah ditebak hari Kamis nanti ya bisa diganti hari lain. Tapi ini mungkin nggak ditebak di sana, maka Nabi lebih senang hari Kamis. Ya.
Ya, seperti Fathu Makkah. Nabi SAW itu merahasiakan kapan mau berangkat. Jangan sampai ditebak harinya. Jadi kalau enggak ada masalah kayak gitu, maka hari Kamis adalah pilihan yang paling bagus. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Dalam redaksi yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju jarang keluar, laqallama sungguh jarang karena Rasulullah sallallahu adalah Rasulullah yakhruju keluar. Jadi sungguh Rasulullah itu jarang keluar illa fi yaumil khamis, kecuali hari Kamis. Jarang keluar kecuali hari Kamis. Artinya kadang-kadang juga beliau keluar bukan hari Kamis. Keluar di sini adalah safar. Maksudnya adalah safar. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah adalah mayoritasnya adalah keluarnya itu hari Kamis. Tapi bukan menutup kemungkinan Nabi juga kadang keluar selain hari Kamis. Ada tapi sedikit yang bukan hari Kamis. Laqallama, ada tapi sedikit, jarang. Artinya ada hari selain hari Kamis Nabi itu safar. Ya gitu. Jadi itu sunnah pertama. Nah, kalau perjalanannya hari Kamis, maka nanti biasanya hari Jumat masih dalam perjalanan. Maka Nabi tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di perjalanan. Beliau menggantinya dengan sholat apa? Sholat zuhur, dan ini pun dijamak dan qashar. Sholat zuhur ya, sholat zuhur yang nanti dijamak dengan asar. Gitu. Jadi Nabi tidak pernah sholat Jumatan di waktu safar. Gitu. Walaupun kita sebenarnya boleh juga kalau mau berhenti kemudian sholat Jumat itu boleh. Tapi Nabi tidak melakukannya itu karena Nabi ingin meringankan orang-orang yang safar. Dan Nabi sudah pernah mengatakan dalam satu riwayat sebutkan al-jum'atu haqqun wajibun illa ala arba'atin ala khamsatin. Jadi Jumat itu wajib kecuali kepada 4 atau 5, lupa saya itu. 1 perempuan, kemudian orang sakit, safar ada apa enggak lupa saya. Kemudian ya kayaknya diantaranya adalah safar ya. Ya, intinya kalau orang safar itu adalah tidak wajib sholat Jumat. Nah itu sholat Jumat, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat gitu. Tapi harus diganti dengan sholat, tetap harus sholat, yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur ya 2 rakaat ya, karena dikosor ya. Nanti bisa 2 rakaat lagi untuk asar, jamak dan qashar. Ya saya kira itu tentunya masih banyak lagi adab-adab safar. Ini masih panjang ini, termasuk bab yang besar. Nanti pembahasannya adalah panjang. Ini sampai halaman berapa ini? Nah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lembar ini tentang safar saja. Jadi kita satu saja, yaitu pertama memilih hari Kamis. Ya, nanti insyaallah adab-adab yang lain akan kita sebutkan di kesempatan lain ya. Nanti sambil kita baca hadis berikutnya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.